Seorang ustaz kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, jadi kita tak boleh belajar. Ada zaman Nabi sebut sifat 20? Ada tak zaman Nabi sebut rukun wuduk 6 perkara? Ada? Cuba baca hadis. Saya nak UPT. Tak ada. Tak boleh mengaji Sahih Bukhari bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, bisa beraktivitas seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita lihat penjelasan atau ulasan dari Ustadz Azhar Idrus dan Kiai Idrus Lamri dan Ustadz Halim tentang sifat yang 20. Kita lihat pendapat dari para ulama yang ada di dalam video ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan pengetahuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita lihat bersama-sama. Karena Allah itu wajibul wujud, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah, yaitu adam atau tiada. Ada pun. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah itu wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya sifat wujudnya Allah tanpa permulaan. Allah gak ada permulaannya, makanya gak pakai tanggal lahir. Kalau kita di KTP ada tempat tanggal lahir, ada tempatnya, ada tanggal lahirnya. Kita karenanya ini sifat kidam ini membantah kelompok-kelompok yang mempertuhankan selain Allah. Orang Nasara mempertuhankan Bunda Maria, Siti Maryam. Gak betul tuh. Siti Maryam itu ada tanggal lahirnya, ada orang tuanya. Orang Nasara mempertuhankan Yesus, Nabi Isa. Salah. Ya. Nabi Isa ada tanggal lahirnya, bukan tuh. Kalau ada tanggal lahirnya berarti bukan tuh. Dibantah pakai kitab yang dipercaya. Karenanya kebalikan dari kitab itu hudud, mustahil bagi. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam sampai kapan wujud? Jawabnya adalah Allah maha kekal, maha abadi. Maka yang gak kekal, yang gak abadi bukan Tuhan. Orang Nasoro mempertuhankan Bunda Maria, bukan Tuhan. Siti Maryam tidak wafat. Mempertuhankan Nabi Isa, bukan Tuhan. Orang Nasoro meyakini sudah wafat, kita meyakini belum tapi akan wafat nanti setelah turun ke dunia. Kapan turunnya kita nggak tahu. Ini Nabi Isa. Ini pertanyaan tuh dua. Karenanya kebalikan dari baqa, yaitu fana, rusak, binasa, mustahil bagi Allah. Kalau kita ini gak baqa, karena gak baqa maka ada tanggal mati, kelahirannya ada ulang tahun, matinya ada acara haul. Tuhan gak ada ulang tahunnya, gak ada haul. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang lain. Di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Mengapa Allah gak serupa dengan apapun perkara yang baru? Karena kalau Allah serupa dengan satu perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti punya hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara. Nah,
Sifat mukhalafatul hawadits ini menolak terhadap faham Wahabi. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafatul. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Tuhannya Wahabi. Akidahnya Wahabi dalam masalah ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya, Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Wahabi adiknya akidah Yahudi, makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Mirip saudara. Ini yang disebut tauhid asma wa sifat. Artinya apa? Mukhalafatul hawadits ini untuk menolak Wahabi, di antaranya kelompok Mujassimah. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, tidak bapak mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat dan gak butuh pada yang menentukan, yang mengatur-ngatur atau menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh pada tempat, dan tempatnya harus enak, nggak boleh panas, makanya ada kipas-kipas. Kalau panas kita nggak tahan. Kalau ada kipas, kadang-kadang kedinginan, akhirnya ngantuk itu. Ya bawaan, ya karena kita ini butuh. Allah nggak butuh pada tempat. Kalau Wahabi beda saudara jawabannya. Wahabi ditanya, alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu. Kamu tahu? Ya tahu. Di mana? Di arsy. Wah, jauh sekali ya. Kalau kita perlu pada Tuhan, gimana caranya? Pesawat kan belum ada ke arsy. Dan kalau ada, kira-kira vaksinnya berapa kali itu? Karena mau ke sumber aja harus vaksin saudara. Kalau nggak vaksin nggak bisa nyampe sini. Ini namanya sifat 20 ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan belajar akidah itu penting. Mengapa? Kalau orang nggak ngerti akidah ini bahaya. Bahayanya apa? Ya akhirnya Tuhan digambarkan seperti dalam pikirannya. Saya setelah daurah buku ini dipaham, ada peserta daurah minta jumpa saya selesai acara. Apa kata dia? Pak Kiai, saya terima kasih sama Kiai bisa ngaji buku ini. Mengapa? Saya sejak kecil Kiai, karena gak tahu mukhalafatul hawadits, saya punya keyakinan Tuhan ini kan maha melihat. Kita ada di mana saja Tuhan melihat. Saya pikir matanya Tuhan itu banyak sekali, macam CCTV, ada di mana-mana katanya. Tuhan itu digambarkan CCTV sama dia. Ini namanya orang awam. Nah Wahabi saudara mendalilkan ajarannya kadang pakai anak kecil, orang awam yang dipakai itu. Katanya anak kecil kalau ditanya Tuhan ada di mana, ada di langit. Itu anak kecil Wahabi berarti. Bukan anak kecilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang ustaz kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, jadi kita tak boleh belajar. Tak itu kan. Kalau gitu rosak habis agama. Zaman Nabi ada Sahih Bukhari? Tak ada. Kita jawab, ada? Tak ada. Tak boleh ngaji Sahih Bukhari bid'ah. Zaman Nabi ada kitab ilmu mustalah hadis. Ni hadis sahih, ni hadis dhaif, ni hadis hadis apa ni, apa maqtu', ni marfu'. Ada? Tak ada. Punah habis Islam. Kali ngaji bid'ah.
Tak ada ilmu usul fiqh, tidak ada ilmu usul tafsir, tak ada zaman Nabi. Tak boleh mengaji Nabi, gosok Nabi. Betul tak? Ini salah. Sifat 20 memang tak sebut zaman Nabi. Ada zaman Nabi sebut sifat 20? Ada tak zaman Nabi sebut rukun wuduk 6 perkara? Ada? Cuba baca hadis. Saya nak UPT. Ada. Nabi kata rukun wuduk 6 perkara. Ada? Mana ada? Allah sebut dalam Quran, fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum ilal ka'bain innamal a'malu binniyat. Bada Allah ibda bima bada Allah bi. Itu 6 perkara. 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. Sampai ke ulama baru buat rukun wuduk 6 perkara. Tiba-tiba tak ada zaman Nabi sebut rukun wuduk 6 perkara, kita tak boleh mengaji. Dia kata nak jadi ustaz sangat bodoh. Simpanlah kebodohan itu untuk diri sendiri, jangan kita bodohkan masyarakat. Okey? Zaman Nabi ada sebut masalah nasih mansuh. Ada ijmal, ada mubayyan, ada umum khusus. Tak ada. Ada belajar ilmu nahwu. Ada bab mubtada khabar. Bab isim kana ada. Tak ada. Alfiah Ibn Malik ada zaman Nabi, tak boleh belajar kerana ilmu ini bid'ah. Faham? Ngaruk orang. Oke, ya begitulah ulasan dari Ustadz Idrus Ramli dan Ustadz Azhar tentang sifat 20 dan masalah Wahabi dan masalah bid'ah. Semoga menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan lebih mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton channel kami Santri Kampung TV, dan yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe. Jazakumullah khairul jaza telah menonton sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.